Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah klik video ini. Nah, berbicara tentang tumbuh kembang anak, sepertinya ini memang topik yang sangat digemari oleh kita sebagai ibu-ibu ya teman-teman. Karena memang itu kita rasakan ketika kita berjumpa dengan teman yang memang ternyata anaknya sama-sama umurannya dengan anak kita. Dan itu cerita kita bisa panjang, mulai dari pagi sampai sore. Mungkin kita hanya akan bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan anak kita. Untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, tentunya kita sebagai ibu itu ingin anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Benar nggak sih teman-teman? Nah, di video kali ini aku ingin bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan anak di usia 9 bulan. Karena memang kebetulan anak aku itu ada di usia 9. Pertumbuhan dan perkembangan anak ini berbeda-beda ya teman-teman, antara anak yang satu dengan anak yang lain. Antara anak kita dengan anak orang lain itu tidak akan mungkin sama. Ada yang lebih cepat pertumbuhan dan perkembangannya, ada yang mungkin sedikit lambat. Jadi perlu teman-teman ingat semua, pertumbuhan dan perkembangan anak ini beda-beda antara anak satu dan anak yang lain sesuai dengan kemampuannya. Tugas kita di sini sebagai ibu atau orang tua hanya memberikan stimulasi agar anak bisa mencapai titik maksimal dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, di video ini aku ingin bahas kemampuan apa saja sih yang seharusnya sudah dimiliki anak di umur 9 bulan. Nah, kemampuan yang pertama, anak umur 9 bulan itu dia sudah bisa merangkak pastinya ya teman-teman. Nah, merangkaknya ini sudah mulai laju dan bisa sambil memegang mainan, sambil membawa mainan. Dan juga ada sebagian anak, termasuk salah satunya anak aku, itu udah bisa merangkak naik turun tempat tidur gitu. Jadi di usia 8 bulan sudah mulai merangkak, dan di usia 9 bulan ini merangkaknya lebih laju lagi. Dan kemampuan berikutnya itu anak biasanya di umur 9 bulan sudah mulai berpegangan tangan di dinding, tembok, atau di bangku, di meja. Pokoknya anak itu udah mulai belajar untuk berdiri, bahkan juga udah belajar untuk merayap di dinding atau di kursi. Dan juga ada sebagian anak yang udah bisa melepas tangan pada saat berdiri gitu. Termasuk di sini juga anak aku, dia menurut kurva Denver, kurva yang sering dipakai oleh dokter spesialis anak. Jadi menurut kurva Denver ini, anak itu di usia 7 sampai 9 bulan sudah mulai menggunakan otot kaki dan otot tangannya untuk belajar berdiri, mulai dari mengangkat kaki dan menahan badannya pada saat berdiri atau pada saat berpegangan di bangku atau meja atau dinding. Nah, pada saat anak sudah kuat berdiri atau sambil berdiri sambil berpegangan atau sambil merambat, nah di sini kita bisa ya teman-teman untuk mulai menstimulasi anak agar mulai berjalan. Kembangan berikutnya yaitu anak udah mulai rajin berceloteh. Di 9 bulan ini anak sudah lebih sering berceloteh, manggil mama-mama, papa-papa dengan kalimat yang sama berulang-ulang. Nah, dan juga di sini anak sudah mulai mengerti dengan satu-satu kata yang kita sebutkan. Nah, pada masa ini diharapkan teman-teman semua bisa mengajak anak bermain dengan mengucapkan kata-kata yang ceria agar anak juga merespon dengan reaksi yang ceria juga dan bisa mengikuti apa yang diucapkan oleh kita. Di usia 9 bulan ini juga anak itu sangat senang bermain karena dia udah mulai mengerti dan merasakan kegembiraan pada saat dia main. Jadi kalau di anak aku moms di umur 9 bulan justru di saat ini juga jam tidurnya sudah mulai berkurang karena memang yang ada di pikirannya itu hanya main terus makan. Jadi sehingga pada saat tidur pun dia mungkin akan kurang kualitas tidurnya, itu tadi karena pikirannya tuh udah pengen main aja terus dalam satu hari. Nah, saat usia 9 bulan ini juga anak ternyata sudah mengerti loh Mam, kalau kita akan meninggalkan mereka. Misalnya kalau kita mau pergi kerja gitu, jadi anak itu sudah tahu akan ditinggalkan. Nah, kalau anak aku di usia 9 bulan ketika kita udah mulai pakai jilbab, nah dia akan ngerasa nih kalau dia bakal ditinggalkan. Dan di usia ini juga anak akan merasa takut saat berpisah dengan orang tuanya. Jadi itu tadi beberapa keahlian atau kemampuan yang sudah dimiliki anak usia 9 bulan. Nah, di sini jika kita ingin mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya, mungkin kita harus lebih sering berinteraksi dengan anak teman-teman. Contohnya kita lebih sering mengajak anak bermain, lebih sering kita mengajak anak membaca buku. Nah, sampai di sini dulu video aku tentang pertumbuhan dan perkembangan anak 9 bulan. Nah, terima kasih buat yang udah simak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. See you next video.